Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezeki Aulia Alimuddin, NIM 22040450213 dari kelas A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktek Konseling Behavioristik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Suciani Latif SPD MPD. Video ini merupakan proses konseling dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Adapun tujuan dari proses konseling ini yaitu untuk memberikan bantuan kepada konseli terkait permasalahannya, di mana dalam proses konseling ini diharapkan konseli dapat secara mandiri untuk menemukan solusi-solusi yang dapat membantu keluar dari permasalahannya. Adapun permasalahan dari proses konseling kali ini yaitu siswa yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Dari hasil analisis ABC, anteseden dari perilaku tersebut yaitu siswa yang sering tiba di sekolah sudah lewat dari jam masuk sekolah. Alhasil, siswa tersebut tidak bisa masuk dikarenakan pagar sekolah sudah terkunci. Siswa tersebut tiba di sekolah sudah lewat dari jam masuk sekolah dikarenakan terlambatnya siswa diantar oleh kedua orang tuanya. Siswa tersebut terlambat diantar oleh kedua orang tuanya karena siswa tersebut terlambat siap-siap di pagi hari. Adapun penyebab dari terlambat siap-siap di pagi hari yaitu disebabkan karena siswa tersebut terlambat untuk bangun di pagi harinya, sehingga hal tersebut yang menjadi penghambat untuk siswa tersebut dapat cepat-cepat untuk siap-siap ke sekolah pada pagi hari. Terlambat bangun di pagi hari disebabkan karena pada malam hari siswa tersebut terlambat tidur. Biasanya siswa tersebut tidur itu di malam hari jam 3 subuh dikarenakan bermain handphone. Selanjutnya, selain daripada itu, siswa tersebut juga biasanya kesulitan untuk mengakses transportasi untuk ke sekolah, karena ketika siswa tersebut terlambat untuk siap-siap ke sekolah tidak bisa diantar oleh orang tuanya, sehingga siswa tersebut harus mencari alternatif lain untuk ke sekolah dengan menggunakan kendaraan online atau ojek online. Namun biasanya karena sudah terlambat untuk memesan ojek online, siswa tersebut tidak dapat menggunakan ojek online dikarenakan banyak ojek online yang meng-cancel orderan dari siswa tersebut. Dari anteseden tersebut, timbullah perilaku siswa tersebut yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Karena sudah terlambat tiba di sekolah, alhasil siswa tersebut sudah tidak mengabari guru ataupun teman di sekolah. Dari perilaku siswa tersebut, adapun konsekuensinya yaitu kedua orang tua siswa tersebut seakan-akan cuek dan abai terhadap perilaku siswa tersebut, di mana orang tua dari siswa tersebut yaitu ibunya biasanya ketika siswa tersebut kembali lagi ke rumah setelah terlambat datang di sekolah menanyakan kenapa tidak ke sekolah. Namun cuma sampai di situ saja, tidak ada pertanyaan lanjutan mengenai kenapa siswa tersebut pulang kembali ke rumah. Dan adapun ayahnya sendiri tidak begitu tahu terkait permasalahan anaknya tersebut dikarenakan ayahnya itu pergi pagi dan pulang malam dan tidak sempat melihat aktivitas anaknya mulai pagi hari sampai sepulang sekolah. Sehingga hal tersebut yang mempertahankan siswa tersebut terus berperilaku seperti itu dikarenakan kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga siswa tersebut merasa tidak adanya teguran dari kedua orang tuanya ketika ia terus-terusan melakukan perilaku seperti itu. Maka dari itu siswa tersebut sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan karena tidak adanya juga perhatian khusus dari kedua orang tuanya.
Dari permasalahan siswa tersebut dibutuhkan pemberian bantuan layanan konseling. Layanan konseling kali ini menggunakan pendekatan behavioristik. Adapun proses konseling yang dilakukan dimulai dari tahap attending, di mana pada tahap ini yaitu sebagai tahap penerimaan seorang konselor kepada seorang konseli, di mana pada tahap ini seorang konselor berusaha untuk membuat konseli merasa nyaman, membuat konseli merasa diterima, membuat konseli merasa dihargai, sehingga konseli dapat secara terbuka untuk menceritakan permasalahannya. Dalam proses attending juga, konselor menjelaskan terkait asas-asas yang terdapat dalam proses konseling, sehingga tidak terjadi kekhawatiran dari konseli sendiri akan terbukanya atau tersebarnya permasalahan yang ia ceritakan kepada seorang konselor. Selanjutnya yaitu tahap eksplorasi masalah. Dalam tahap eksplorasi ini yaitu di mana seorang konselor diharapkan untuk dapat menggali secara lebih dalam lagi terkait permasalahan konseli dengan cara memberikan pertanyaan terbuka. Pada tahap ini dapat membantu konselor untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang sedang dialami konseli, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi teknik apa atau pendekatan apa atau intervensi apa yang dapat diberikan oleh konselor kepada seorang konseli terhadap permasalahannya. Nah, tahap selanjutnya yaitu pemberian intervensi. Dalam proses konseling kali ini menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik kontrak perilaku. Teknik kontrak perilaku adalah teknik yang digunakan oleh konselor kepada seorang konseli untuk lebih mengatur perilaku dari konseli agar terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik. Teknik kontrak perilaku ini lebih menekankan kepada pemberian reward, reinforcement, dan juga punishment, di mana ketika perilaku yang diharapkan oleh konseli yang dituliskan dalam teknik kontrak perilaku tersebut berhasil dilakukan, maka konseli akan mendapatkan reward. Namun, jika perilaku yang dituliskan yang diharapkan dapat dilakukan tidak berhasil dilakukan, maka konseli akan mendapatkan punishment. Kontrak perilaku ini merupakan teknik yang dimana terdapat perjanjian antara dua orang, yaitu antara konselor dan seorang konseli. Jadi dalam teknik kontrak perilaku ini, hal-hal yang terdapat dalam kontrak perilaku tersebut adalah hal-hal yang telah disepakati antara konselor dan seorang konseli, dan tidak ada unsur paksaan sama sekali karena unsur yang digunakan yaitu unsur kesepakatan, di mana seorang konseli sendiri yang menuliskan perilaku seperti apa yang diharapkan yang dapat mengubah perilakunya yang sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, dan reward apa yang akan diterima ketika berhasil dilakukan, dan punishment apa yang akan diterima ketika tidak berhasil untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu tahap terminasi. Dalam tahap terminasi ini merupakan tahap penutup dari proses konseling, di mana pada tahap ini yaitu seorang konselor menanyakan apa yang telah didapatkan oleh konseli dari proses konseling yang telah dilakukan, bagaimana perasaannya setelah menceritakan permasalahannya, bagaimana perasaannya setelah mengetahui apa yang harus ia lakukan. Dan pada tahap ini yaitu konselor memberikan lembar evaluasi hasil kepada seorang konseli sebagai bahan evaluasi juga bagi seorang konselor atas pemberian layanan konseling yang diberikan. Selain itu, pada tahap ini konselor juga mengatur jadwal tindak lanjut ketika memang dibutuhkan kepada seorang konseli. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuknya. Silakan duduk. Dengan Alia.
Iya Ibu. Oh, ya. Bagaimana kabarnya Nak Alia? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Hari ini belajar apa? Tadi belajar fisika Ibu. Fisika. Iya. Oh, gurunya Pak Bahar. Iya Ibu. Oh iya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Kalau fisika Bu ya. Menyenangkan. Nah, Alia suka fisika? Iya Ibu, lumayan suka. Suka. Oh, iya. Nah, Alia ini dari kelas 10-11. Iya Ibu. 10-11. Kelas 10 berarti baru sekitar 4 bulan ya sekolah di sini. Iya Ibu. Baik. Oh iya, Nah Alia, Alia tinggal di mana? Di Jalan Meranti Bu. Jalan Meranti, Sana. dekat kanan. Kalau ke sekolah naik apa? Kadang diantar Ibu, kadang juga pakai Grab. Kadang diantar, kadang Grab. Oh, Meranti yang di dekat kanan itu ya? Iya Ibu. Oke, Alia. Tadi ibu ketemu sama wali kelasnya Nak Alia. Katanya ada sesuatu yang harus baik itu ibu sampaikan ke Nak Alia ataupun ibu meminta untuk Nak Alia sampaikan ke ibu. Tapi sebelum kita ke situ, ibu ini mau kenal lebih dekat dulu dengan Nak Alia, karena secara kan kita baru pertama kali ya ketemu. Iya Ibu. Dulu Nak Alia waktu wawancara masuk sekolah bukan ibu ya yang mau wawancarai? Bukan Ibu. Oh iya, pantas ibu baru kenal, baru lihat Nak Alia ini. Jadi Nak Alia tinggal di Meranti, tinggal sama orang tua, saudara, Sama orang tua Ibu. sama orang tua. Nak Alia jumlah saudaranya berapa? Ada dua. Nak Alia anak pertama, Masya Allah. Jadi Nak Alia ini anak pertama dari 2 bersaudara. Nak Alia dulu dari SMP berapa Nak? SMP 8 Ibu. SMP 8 di sebelah ya? Iya. Oh iya, tetangga. Oke. Dulu waktu semasa SMP bagaimana? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan Ibu. Menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkan semasa SMP? Karena kan lagi ke teman sih Bu. Karena kalau di SMA 5 kan udah banyak yang di luar juga, dia nggak sama sekolahnya. Harus beradaptasi lagi. Iya. Betul. Memang seperti itu kalau masa perpindahan ya, kita harus beradaptasi lagi dengan lingkungan kita yang baru. Oke. Dulu waktu Nak Alia semasa SMP sama seperti begini, dia kadang diantar, kadang naik Grab. Iya, tapi perbedaan itu dulu saya bisa ikut sama teman. Oh, ikut sama Iya. teman. Sekarang sudah tidak bisa karena tidak ada yang bisa jalan. Oh, iya. Nah, sebelumnya waktu semasa SMP apakah Nak Alia pernah masuk di Lombeka? Tidak. Pernah. Di SMA 5 Pun ini baru pertama kali. Iya, baru. Oh, baru. Oke. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi ya, bahwa Ibu tadi bertemu dengan guru Alia. Nah, ada hal yang perlu kita
bicarakan ya, karena kebetulan ibu ini yang penanggung jawab di kelasnya Nak Alia bidang BK-nya. Jadi ibu yang bertanggung jawab. Nak Alia sudah tahu nama ibu? Sudah Ibu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, karena ibu yang pegang BK di kelasnya Nak Alia, jadi wali kelasnya Nak Alia itu menyampaikan kepada ibu ya, bahwa ada hal yang perlu kita sama-sama bahas ya, supaya kedepannya kita sama-sama mencari baiknya bagaimana. Oke, Nak Alia. Tadi Nak Alia katakan belum pernah masuk ke ruang BK. Proses konseling sudah pernah dapat? Belum juga. Belum juga. Oke, apakah Nak Alia tahu proses konseling itu apa? Tidak Ibu. Tidak. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Ibu menjelaskan sedikit ya. Jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK yang sini ibu kepada konseling. Konseling di sini adalah Nak Alia sebagai siswa yang membutuhkan bantuan. Nah, untuk apa sih diberikan bantuan? Karena bisa saja ya, Nak Alia ini ada permasalahan, dengan hadirnya guru BK memberikan layanan konseling, masalahnya Nak Alia bisa teratasi seperti itu. Tapi bukan berarti guru BK itu memberikan bantuan secara penuh yang menasihati atau segala macam. Tapi bagaimana kita bisa mendirikan konseling, nantinya siswa yang bermasalah itu bisa menemukan sendiri apa sih yang harus saya lakukan terkait masalahnya saya. Itu ya, bisa dipahami Nak Alia? Bisa Ibu. Oke, jadi tujuannya ibu panggil Nak Alia ke sini karena ibu ingin memberikan layanan konseling kepada Nak Alia. Karena seperti yang diberitahukan oleh wali kelasnya Nak Alia, bahwa Nak Alia ini ada sesuatu hal yang perlu kita sama-sama luruskan ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ke proses konselingnya, perlu Nak Alia ketahui bahwa di dalam proses konseling itu ada yang namanya asas. Jadi guru BK itu sudah menyandang asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan lain sebagainya. Pernah kan Nak Alia berpikir bahwa ketika Nak Alia bercerita kepada temannya Nak Alia merasa takut, karena takutnya itu nanti cerita yang Nak Alia ceritakan ke temannya itu akan terbongkar ke Nak Alia. Iya Ibu. Nah, apakah Nak Alia merasakan hal itu ketika ibu memberitahu tadi kepada Nak Alia bahwa ibu akan memberikan layanan konseling kepada Nak Alia? Ibu, mungkin kalau Ibu kan tadi sudah dikatakan bahwa ada asas kerahasiaan, mungkin saya bisa mempercayai. Oke, jadi terima kasih ya Nak Alia. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena di ruangan ini cuma ada kita, dan apa yang Nak Alia sampaikan ke ibu, begitu nanti apa yang diberikan kepada Nak Alia itu tidak akan keluar kemana-mana, itu cukup kita berdua saja. Oke. Jadi di dalam proses konseling itu juga Nak Alia ya, ada yang namanya kontrak waktu. Kita perlu mengatur dulu waktu pertemuannya kita, waktu jalannya proses konseling agar lebih terstruktur dan juga lebih efektif. Nah, biasanya sih 1 kali 40 menit ya pertemuan. Bagaimana dari Nak Alia? Saya mengikuti. Ikut ya. Bagaimana dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman seperti itu atau ingin mencari yang lebih nyaman lagi?
Alia sudah siap mengikuti proses konseling? Sudah siap. Sudah siap. Nah, jadi begini Nak Alia. Tadi wali kelasnya Nak Alia menyampaikan ke Ibu bahwa sudah 2 pekan ini Nak Alia itu jarang masuk sekolah. Bahkan 1 minggu kemarin Nak Alia tidak masuk sama sekali dan tanpa keterangan. Ibu mau mendengar sendiri informasi tersebut dari Nak Alia. Apakah itu betul? Nah, jika itu betul, apa yang menyebabkan dan lain sebagainya? Mungkin bisa diceritakan dulu apakah itu betul Nak Alia tidak masuk sekolah selama 1 minggu terakhir? Iya Ibu, betul. Betul ya. Jadi Nak Alia itu sudah 1 minggu, 2 minggu ini jarang masuk, karena 1 minggu terakhir itu tidak masuk sama sekali dari Senin sampai Jumat dan tanpa keterangan. Betul ya Nak Alia? Betul. Apa yang membuat Nak Alia tidak masuk sekolah? Kalau dominannya itu Bu, sebenarnya saya tuh terkadang bangun cepat. Iya. Nah, tapi kan saya diantar nih. Iya. Nah, orang tua saya itu kadang ada pekerjaan mendadak. Pekerjaan mendadak. Jadi saya tidak sempat diantar. Iya. Nah, kalau saya pesan Grab, Iya. jadi itu lama sekali datang dan berujung di cancel Ibu. Nah, terkadang seperti itu. Sudah lewat jamnya dan saya sudah tahu kan kalau di SMA di Meli kalau ternyata itu pagarnya dikunci. Iya. Nah, jadi itu sudah yang menyebabkan saya tidak sempat lagi, mending tidak usah di sekolah gitu. Jadi Nak Alia ini memilih ketika sudah tahu pagar sudah terkunci, memilih untuk lebih tidak ke sekolah. Kenapa Nak Alia tidak mengirimkan informasi saja kepada wali kelasnya atau ke teman-temannya? Kenapa lagi memilih untuk tidak datang tanpa informasi yang jelas? Sebenarnya kalau memberi informasi ke teman, memberi Bu, tapi kan saya jujur karena terlambat. Iya. Nah, nanti kalau untuk dikasih tahu ke guru saya tidak berani karena pasti guru tidak mentolerir. Oh, seperti itu. Jadi alasannya Nak Alia ini karena cuman tidak ada yang mengantar dan biasa Grab itu cancel. Apakah hal tersebut terjadi setiap hari? Tidak sih Bu, cuma dia sebenarnya saya juga terkadang itu begadang. Jadi lambat banget. Ya, jadi itu juga banyak yang mempengaruhi. Nak Alia ini begadang dia bikin apa? Tidak ada sih Bu, kadang scroll TikTok saja, nonton drakor, karena nggak bisa tidur. Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 2:30 Ibu. Jam 3 paling lama. Dan itu berlangsung setiap hari? Iya Bu, berlangsung setiap hari. Tapi ada kalanya saya tidur cepat. Tapi ya itu kan besoknya pasti nggak ada yang antar. Tidak saya Oke, tapi ketika Nak Alia tidak bisa tidur, Nak Alia tadi katanya scroll TikTok, nonton drakor sampai jam 3. Oke, menurutnya Nak Alia, apakah Nak Alia itu tidak bisa tidur karena bermain HP atau Nak Alia bermain HP karena tidak bisa tidur? bermain HP karena tidak bisa tidur. Bermain HP karena tidak bisa tidur. Iya. Jadi ketika Nak Alia bermain HP itu memancing mengantuk seperti itu. Iya, tapi dalam jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama.
ini Alia merasakan susah tidur itu ketika malam hari sudah berapa lama? Sekitar sebenarnya Bu sudah sebulan terakhir. Sebulan terakhir. Saya juga konsumsi obat awalnya, obat yang tidur. Iya. Tapi makin lama tidak ini, tetap saja. Apakah Mbak Alia pernah mencoba konsultasi ke dokter? Belum sih. Belum pernah. Obat tidur yang Mbak Alia minum itu berdasarkan hasil Google internet atau gimana? Iya, Bu. Enggak tahu. Dari Google lalu beli di apotek. Sebenarnya ya kalau minum obat tidur itu kan ada penanganan khusus terlebih dahulu, biasanya sih juga membahayakan ya bagi kesehatan anak Alia, tapi ketika itu ngefek ke anak Alianya, mungkin bisa kembali konsultasikan dulu ke yang lebih ahlinya juga terkait permasalahan anak Alianya itu yang susah tidur ketika malam hari. Karena ketika seperti itu terus tentunya akan ngefek ya. Nah, Alia terlambat bangunnya karena terlambat tidurnya karena begadang. Begadangnya bikin apa? Main handphone. Sedangkan Alia ini kan siswa ya, punya tanggung jawab untuk datang ke sekolah pagi-pagi untuk melaksanakan aktivitasnya di sekolah. Oke. Nah, lalu ketika anak Alia tidak ada yang mengantar pagi-pagi, jadi mengupayakan lewat Grab ya. Apakah tidak ada temannya anak Alia yang sejalan dengan anak Alia? Yang saya kenal sih Bu tidak ada. Kenal tidak ada. Ada tapi ada kayak dia tuh ada boncengannya juga. Boncengan juga, nggak ada teman yang lain lagi. Nggak ada Ibu, kalau saya kenalnya tuh tidak ada yang dari sana kecuali si Putri itu. Putri, tapi Putri juga punya boncengan. Iya. Oh. Di rumah ada berapa kendaraan? Dua, satu mobil, satu motor. Itu kan satu motor dipakai ibu. Nah, mobil dipakai bapak. Ibu biasanya pakai motor pagi-pagi Tidak pagi-pagi sih Ibu, tapi jam-jam 9-an seperti itu. Ibu nggak bisa ngantar gitu? Tidak bisa karena ada adik. Ada adik juga. Adiknya umur berapa? 3 bulan Ibu. 3 bulan berarti baru lahir ya. Kalau ayah kerja di kantor, ayah ke kantor biasanya jam berapa? Tidak nentu sih Bu, kadang tapi yang saya lihat itu akhir-akhir ini sudah sholat subuh itu Bu, sudah siap-siap. Sudah siap-siap Ya, sudah sholat subuh. Karena perjalanan kantor juga jauh. Terus Naalnya jam segitu belum bangun. Belum. Oh iya ya. Di rumah cuma berempat, nggak ada orang lain. Oke. Terus ini gimana ya Alia, karena perilakunya Alia ini itu tentunya sangat memberikan dampak bagi sekolahnya Alia, dimulai dari kehadiran. Terus Alia juga tentunya pasti sangat ketinggalan mata pelajaran, apalagi pekan kemarin ya, selama satu pekan dari Senin sampai Jumat betul-betul tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Itu tentunya sangat ngefek ke mata pelajarannya Alia. Tentunya Alia pasti sangat tertinggal dengan mata pelajaran karena gurunya sudah berada di
hasil itu juga akan ngefek ke teman-temannya Alia. Harus menunggu di Alia karena kadang ada beberapa guru yang harus semuanya guru seragam, baru bisa kita lanjutkan sama-sama lagi materinya. Terus bagaimana dengan tanggapan orang tuanya Alia terkait ketika Alia tidak masuk sekolah? Jangan Ibu, kalau kan yang sering lihat saya Ibu yang stay di rumah. Nah, saya bilang kenapa tidak ke sekolah? Terus kenapa enggak ini? Nah, tapi kan saya tidak enak karena pasti mempertahankan pendapat saya juga. Jadi Ibu juga kadang tidak bisa sudah terlalu mengurus karena ada juga adik yang masih kecil, yang masih rewel-rewelnya, jadi lebih berfokus ke adik. Kalau dari ayah sendiri bagaimana? Ayah, bapak ibu, kadang pulang, kadang tidak, kadang bapak. Ada juga keluarga ya. Ayah keluarga ya. Jadi ya dari apa yang ayah ceritakan ibu bisa memahami ya apa yang ayah ceritakan ini. Ibu bisa paham apa yang ayah rasakan. Jadi di sini sebenarnya sih ini sudah melewati batas sekali ya. Alia juga harus paham itu karena di sini kan kita punya aturan. Alia memilih untuk masuk ke SMA Negeri 5 Makassar itu tentunya sudah siap untuk mengikuti segala aturan yang ada di sekolah ini. Jadi dengan perilakunya Alia yang seperti itu sudah melanggar aturan sekolah yang sudah diberitahukan juga ketika Alia diwawancarai di awal. Jadi ini perlu yang namanya penanganan untuk Alia sendiri agar tidak terulang lagi hal seperti ini, sehingga tidak banyak hal yang dirugikan baik dari Alia sendiri, dari orang tuanya Alia, teman-temannya Alia, bahkan guru-guru juga pun kadang merasa rugi ya, karena ada beberapa guru yang merasa gagal menjadi guru karena tidak semua pesan itu sampai ke peserta didiknya. Baik Alia, dari masalahnya Alia ini kita sudah perlu melakukan penanganan ya, kan sudah melanggar aturan sekolah dan tentunya itu akan banyak merugikan hal ya, dari Alia sendiri, dari orang tuanya juga Alia, teman-teman Alia. Bagaimana perasaannya Alia dengan Alia tidak masuk sekolah ini? Apa yang Alia rasakan? Ya, kan sih Bu, ada perasaan cemas gitu sih ya. Apakah saya bisa naik kelas? Jadi Alia ini merasa cemas ya, itu yang Ibu maksud ya, karena tentunya ini akan berpengaruh ke berbagai hal. Alia ini dari kelas 10 baru 4 bulan sekolah ini, jangan sampai ya terjadi hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Ya baik, dari itu kita
kita perlu penanganan. Di sini Ibu akan memberikan nomor kontak berlaku untuk Naalia, ya. Jadi sini bisa Naalia lihat lembar kontak berlaku ini dengan bermaksud diberikan kepada Naalia agar lebih terkontrolnya lagi perilakunya Naalia, karena di dalam lembar kontak berlaku ini ada pernyataan yang Naalia tuliskan nantinya. Di sini Naalia menyatakan bahwa setuju untuk melakukan hal-hal ini. Hal-hal yang harus Naalia tulis di sini adalah target-target yang harus Naalia capai, ya. Maksudnya target-target di sini adalah target-target yang Naalia harus lakukan agar perilakunya Naalia yang bolos sekolah kemarin itu tidak terulang lagi. Jadi di sini ada beberapa poin, ya. Silakan Naalia tuliskan di sini. Saya tuliskan di sini namanya Nuralia, tanggal hari ini menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal ini. Silakan tuliskan apa yang Naalia akan lakukan untuk mengurangi perilakunya Naalia tersebut. Ketika hal tersebut tercapai tujuannya Naalia dalam 1 hari, 2 hari, apa yang akan Naalia dapatkan. Namun ketika hal-hal yang Naalia tuliskan tidak tercapai, Naalia akan mendapatkan apa. Begitupun juga dengan dalam 1 minggu, ketika Naalia mengulangi lagi dalam 1 minggu tidak masuk sekolah, apa yang Naalia akan dapatkan. Jadi semuanya ini tergantung dari Naalia yang tulis, berarti Naalia yang akan menerimanya. Silakan Naalia tuliskan, silakan Naalia pikirkan dulu apa yang akan Naalia lakukan agar tidak terjadinya lagi perilaku seperti ini. Juga silakan nanti Naalia tuliskan ketika hal tersebut tercapai apa yang akan Naalia dapatkan, ketika hal tersebut tidak tercapai apa yang akan Naalia lakukan. Nanti setelah ditulis kita akan sama-sama bertanda tangan, baik itu dari ibu sendiri maupun dari Naalia. Silakan Naalia bertuliskan. Ibu, saya ingin bertanya, yang rewardnya ini dari diri saya sendiri? Bisa dari diri sendiri, bisa juga dari orang Naalia, bisa juga nanti dari ibu, dari pihak sekolah, ya, karena kita mengapresiasi ketika memang itu terjadi perubahan dari Naalia sendiri. Tuliskan dulu namanya. Saya Alia, tanggal hari ini tanggal 8 November. Apa yang akan Naalia lakukan? Kira-kira Naalia lakukan apa untuk mengurangi perilakunya Naalia ini? Saya akan mengurangi bermain handphone malam hari. Saya lebih memperhatikan waktu saya, membagi waktu saya untuk bermain handphone, belajar, tidur. Saya akan bangun lebih awal supaya bisa ikut dengan bapak ke kantor. Saya akan mencari tumpangan atau bagaimana. Silakan Naalia tuliskan. Menurutnya Naalia bisa Naalia lakukan. Jadi hal-hal yang Naalia lakukan ini adalah hal-hal yang
konsekuensinya. Nah, begitupun ketika Alia kerjakan, Alia akan mendapatkan rewardnya. Dipahami Alia? Iya. Jadi silakan tuliskan yang mengerti Alia bisa Alia kerjakan. Upayakan jangan menuliskan hal-hal yang sekiranya akan Alia langgar ke depannya, karena tentunya itu akan mengganggu kontrak perlakuan secara sangat besar. Sudah? Sudah, akan dituliskan nomor di sini. Silakan melalui tanda tangan di sini, tanda tangan dan tulis namanya. Ibu yang akan tanda tangan. Jadi Alia ini merupakan gambar kontrak perilaku yang digunakan oleh yang menuliskan ya. Jadi ibu lihat dulu, tidak akan terlambat ataupun tidak masuk sekolah ataupun masuk sekolah dalam disiplin. Saya akan memeriksakan diri ke dokter. Saya tidak akan begadang, akan diri pada paling lambat pukul 21.30. Berusaha untuk mencapai tujuan.
tujuan saya akan nonton drakor, boleh. Jika tidak, saya akan nonton drakor. Oke. Jadi memang ini nonton drakor kesukaannya Alia ya? Iya Ibu. Oke, boleh diterima karena ini adalah hal yang Alia sendiri yang menuliskan ya. Jadi ini kita sama-sama sepakati bahwa jika Alia masih melakukan hal tersebut artinya Alia melanggar. Jika Alia melakukan kelima poin ini dan itu berhasil ya, berhasil, kita Alia mendapatkan hal ini. Dan ini nanti akan Ibu komunikasikan ke orang tuanya Alia ya, karena tentunya ini kan juga berkaitan dengan pengawasan orang tua di rumah. Oke, baik Alia, ini akan disimpan ya, dan kontrak berlaku ini akan berjalan mulai besok. Jadi ketika anak Alia tidak melakukan hal-hal ini dan Alia besok ketahuan tidak masuk sekolah lagi, ini ada rewardnya ya, ada konsekuensi yang harus Alia terima. Tapi ketika berhasil, silakan untuk melakukan hal ini. Tapi ingat, jangan Alia berpikiran bahwa ketika Alia besok lakukan dan berhasil, besoknya lagi seperti itu. Ini akan berlaku terus ya, ini akan berlaku terus. Dan sembari tidak jalan ini, Ibu akan memonitoring Alia juga. Ibu akan melihat bagaimana perkembangan dari Alia setelah melakukan proses konseling ini. Oke, Alia, ini adalah nomor kontak telepon Ibu akan simpan di Ibu ya. Ibu. Oke, Alia, karena waktu sesi konseling kita tersisa 10 menit lagi. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin menanyakan kepada Alia apa yang Alia dapat simpulkan dari sesi konseling kali ini. Jadi Bu, yang saya dapat simpulkan terkait dengan yang Ibu tadi kasih kontrak perilaku, yang dimana di dalam kontrak perilaku itu saya sudah menuliskan target perilaku yang diinginkan, yaitu jangan datang ke sekolah tepat waktu, disiplin sekolah, tidak lagi hadir tanpa keterangan, seperti itu Ibu. Dan juga target atau usaha saya yang dikatakan berhasil itu apabila saya dalam kurun waktu 1 hari ataupun dalam seminggu itu saya berhasil datang tepat waktu, tidak terlambat, dan disiplin dalam masuk kelas sekolah. Dan juga terkait dengan reward, ya apabila saya berhasil dan apabila saya tidak berhasil itu juga sudah tertera di kontrak perilaku dan sudah ditandatangani. Baik, jadi ini kontrak perilakunya Ibu simpan ya. Iya Ibu. Alia, ini akan menjadi hal yang dimana tadi kita sudah sama-sama sepakati ya. Kita sama-sama menyepakati tadi terkait hal yang perlu ada di dalam kontrak perilaku ini. Oke, Alia, bagaimana perasaannya Alia setelah mengikuti layanan konseling ini? Cukup baik sih Ibu, karena saya sudah mengeluarkan semua kayak hambatan-hambatan yang saya alami, kenapa saya tidak masuk sekolah ataupun terlambat. Jadi saya sudah merasa lega,
dan juga saya berterima kasih juga sih Bu atas konflik perilaku ini yang sudah ditandatangani tersebut. Jadi alhamdulillah ketika Alia sudah merasa lega atas dengan konseling yang telah diberikan ya. Semoga dengan adanya proses konseling ini, dengan menggunakan kontrak perilaku ini, bisa membawa perubahan kepada Alia, karena sejatinya bahwa Alia ini adalah seorang siswa yang perlu mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah ini, karena Alia yang memilih untuk sekolah di sekolah ini. Oke, Alia, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kepada Alia evaluasi hasil di mana harusnya Alia isi ya. Nah, ini sebagai bahan evaluasi juga untuk Ibu, bagaimana Alia menilai ketika Ibu memberikan layanan proses konseling kepada itu diisikan namanya dan juga kelasnya. Silakan, itu ada rangkanya, Alia checklist saja. Jika pernyataan itu sesuai dengan ketika memang masih kurang atau tidak sesuai, silakan di checklist juga bagiannya. Ibu, ini skornya diisi juga. Tidak usah Alia, silakan Alia checklist saja di situ. Ini lembar kontrak pelakunya Ibu simpan lembar kontrak pelakunya. Di sini juga sudah tertera ya kapan Alia, kita lihat 1 minggu ke depan apakah ini berhasil atau tidak. Ketika tidak berhasil, tadi sudah sama-sama menyepakati ya apa yang akan Alia dapatkan, dan ketika itu berhasil juga sudah disepakati apa yang Alia dapatkan. Oke, Alia, mungkin itu saja ya untuk hari ini konseling kita. Semoga apa yang sama-sama kita sepakati hari ini, apa yang telah sama-sama kita lakukan hari ini, bisa memberikan dampak untuk Alia, untuk kedepannya Alia bisa membawa perubahan yang lebih dalam dirinya Alia, khususnya dalam rajin-rajin bersekolah, karena ini sangat bermanfaat untuk Alia. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada. Oke, baik Alia, kalau begitu kita cukupkan ya sesi kita hari ini. Ibu sampaikan terima kasih karena Alia sudah bersedia datang di sini dan mengikuti layanan konseling. Kalau begitu,